Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kepada saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam acara renungan singkat Jemaat Yosudipuro. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mengundang Roh Kudus terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, bersabdalah Engkau kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami, terutama pada hamba-Mu yang akan berbicara mengenai firman-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Judul renungan singkat pada pagi ini ialah Jangan Menghakimi. Sebagai pendukung dari judul renungan kita, baiklah kita akan membuka bersama-sama dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Saya percaya cerita ini saudara-saudara sekalian sudah mengetahuinya, yaitu mengenai perempuan yang berzina. Saya tidak akan membaca ayatnya semuanya, biarlah saudara-saudara akan membacanya di rumah masing-masing. Di sini kita mengetahui bagaimana seorang perempuan yang berzina ketahuan dan ahli-ahli Taurat serta orang Farisi hendak menghukum dia sesuai dengan hukum Musa, dan mereka akan menghakimi perempuan yang ketahuan berzina ini dengan menghakimi oleh karena kesalahan perempuan ini. Kebetulan pada saat itu ada Tuhan Yesus, dan memang ahli-ahli Taurat ini dan orang Farisi mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Dan saat itu juga mereka mendesak, mereka membawa kepada Tuhan Yesus, mereka mendesak untuk perempuan ini dihukum. Tapi Tuhan Yesus hanya diam saja. Kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 6b. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kenapa dia membungkuk dan menulis jarinya di tanah? Karena orang-orang yang menghakimi ini, mereka tidak mengoreksi diri mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus hanya membungkuk dan menulis jarinya di atas tanah. Kita sambung. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kenapa mereka pergi? Kenapa mereka tidak melempar batu kepada perempuan ini? Ya, karena mereka merasa mungkin dosa mereka yang lebih besar, lebih banyak dari perempuan ini. Dan mereka seakan-akan ingin menghakimi. Mereka tidak mengoreksi diri mereka sendiri. Itulah yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang Farisi dan ahli hukum Taurat ini. Kita lanjutkan. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya. Maaf, kita lanjutkan tadi ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa
berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sungguh sangat luar biasa hati Yesus yang begitu baik. Saya kalau setiap membaca ayat ini saya sangat terharu karena Yesus yang begitu, sebenarnya dia bisa menghakimi perempuan ini, tapi Yesus justru mengampuni perempuan ini, memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk dia bertobat. Tuhan tidak mau melihat umat-umat untuk saling menghakimi satu dengan yang lain tanpa melihat kepada diri sendiri terlebih dahulu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun. Dia mau umat-umatnya selamat. Tuhan tidak pernah membenci umatnya. Dia membenci dosa, perbuatan-perbuatan yang dia tidak kehendaki untuk diperbuat. Tetapi dia memberi kesempatan kepada umat-umatnya untuk sadar dan insaf dan bertobat. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, janganlah kita menghakimi. Biarlah kita bisa mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu untuk melihat kesalahan-kesalahan orang yang mereka perbuat. Kadang kita di atas dunia ini, kita lebih cepat melihat kesalahan orang dan menghakimi mereka. Baik, kita akan baca lagi di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 3 untuk menguatkan kita, saudara-saudaraku ya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan menghakimi yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini terdapat di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 3. Itulah kita manusia. Sering kita tidak melihat kepada diri kita sendiri. Kita hanya melihat selalu kesalahan orang, bahkan kita hendak menghakimi orang. Dan di sini Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam Yohanes 8 ayat 15 dan 16. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kita bisa lihat ya, Tuhan kita itu tidak menghakimi umat-umatnya. Bahkan Dia bilang, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan mempunyai Bapa di sorga. Dia meminta kepada Bapa, dan Dia juga tidak mau sembarang menghakimi umatnya. Sebenarnya Tuhan bisa aja menghukum umatnya apabila salah, tapi ini enggak. Dan Tuhan di sini juga mengatakan bahwa kita menghakimi selalu kebanyakan menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Itu sebabnya, saudara-saudaraku sekalian, biarlah firman ini menjadi pegangan buat kita semuanya. Terlebih di saat-saat seperti ini, kita boleh saling mengampuni, kita boleh saling mengasihi sesama kita manusia. Biarlah dengan firman ini dapat menguatkan kita semuanya. Tuhan kiranya memberi